Jujur aja sih lebih ke game dulu ya. Jadi dulu itu aku suka banget main game arcade, kemudian Sega Saturn, Mega Drive, zaman-zaman tahun 90-an kayak gitu. Jadi game-game lawas. Game Boy. Hmm. Kalau cosplay sih kira-kira tahun 2013 itu sih aku mulai berkenalan dengan dunia cosplay. Kemudian mulai benar-benar cosplaynya itu tahun 2014. Nah untuk gamenya sendiri genrenya kamu lebih spesifik lebih suka yang kayak gimana? Sebenarnya sih aku utamain plot cerita dulu ya sama gameplay. Kalau grafis sih itu menurut aku nilai plus karena yang paling spesial itu sih konsepnya dulu ya. Tapi kalau genre aku paling sukanya sih game fighting kayak gitu. Terus sekarang kan lagi heboh-hebohnya MOBA nih. Ada nggak game MOBA yang kamu sering mainin? Kalau sering mainin sih kayaknya nggak ada, cuma paling ada yang kayak 2-3 bulan aku mainin kayak gitu sih. Cuman kalau yang terus-terusan aku mainin untuk sementara ini belum ada, soalnya situasi yang sekarang sama dulu agak sedikit berbeda ya untuk sering-sering main game kayak gitu. Soalnya aku cuma hobis aja, bukan I'm not playing games for life, I mean for make money like that. So ya, cuma untuk senang-senang aja. Tapi dalam sehari pasti nyentuh main game kayak gitu. Yes. PS4 sih kalau Oke. sekarang. Jadi lebih suka konsol. Iya, soalnya dari awal dulu emang konsol, abis itu mulai SMP itu PC. Zaman-zaman game online dulu. Terus sekarang lagi suka mainin apa nih? Red Dead Redemption 2, Hmm. Red Dead Redemption 2, kemudian Monster Hunter, Hmm. terus Yakuza series. Banyak macam sih kalau yang PS4 sih. Hmm. Nah terus kan belum lama ini kan si Sony kan nge-highlight tuh bakal ada PS5 kan. Nah itu terus gimana tanggapannya? Nah, kalau PlayStation ini pasti keluar adiknya terus. Ya, I'm trying to catch up. Nabung buat beli. Kayak gitu aja. Nah terus kamu kan dulu dari zamannya Game Boy gitu kan ngamatin, berarti Nintendo zaman kasetnya masih gede kan? Ya, zaman CD itu belum ada, malah sebelum era-era disket. Jadi masih yang box itu, film di box. VCR. Nah terus kalau flashback dari zaman kamu main dulu sampai sekarang perkembangannya kayak gimana sih? Gimana? Perkembangannya dari konsol zaman dulu sampai sekarang? Jelas sih dari performa ini ya, loading screen-nya itu beda banget. Terus lebih cepet sekarang. Kemudian yang paling jelas banget itu dari grafis sih. Kalau dulu kan masih sederhana banget ya, 8-bit kayak gitu. Walaupun kalau dulu juga masih banyak game-game yang gameplaynya kompleks itu, cuma kalau sekarang lebih variatif banget, apalagi developernya juga udah banyak nama-nama gede yang mengeluarkan game-game populer juga. Jadi perkembangannya dari banyak sisi sih. Dan banyak juga sih, kalau dulu kan ya bikin game itu bener-bener passion ya. Kalau sekarang juga banyak sih yang game dibikin hanya untuk dimonetize aja gitu, just for the sake of making a lot of money. But it's okay anyways, as long as the game is good. Terus kamu sendiri kan sering hadir di acara, sering ngisi di acara e-sport kayak gini nih ya. Kamu nyimak nggak? Maksudnya perkembangan e-sport di Indonesia itu kayak gimana? Antusiasmenya sih kelihatan banget gitu ya. Cuman memang perlu diakuin sih kalau Indonesia itu pasti agak sedikit lebih telat ketimbang negara lain. Cuman it's not a bad thing anyways. Mungkin emang belum siap. Cuman kalau untuk yang sekarang ini emang maju banget sih. Dan sangat-sangat berterima kasih terhadap orang-orang yang punya andil dalam membesarkan dunia e-sports di Indonesia. Thank you so much. Terus untuk proyeksi e-sport ke depannya kira-kira bakalan seperti apa sih? Kalau ini ya, tebakanku sih, yang image orang-orang yang main game dulu kan ya pasti dianggap kayak gak punya masa depan. Bahkan orang-orang yang baca komik atau like anyone that loves pop culture. Cuma kan sekarang kan tidak dipandang sebelah mata gitu, dan people actually can live with playing games, so it's a good thing.
Nah, terus dari asosiasinya sendiri buat e-sport gitu memperlakukan atlet atau tim itu seperti apa? Well, Karena udah ada ya, asosiasinya. kalau dibilang harus memperlakukan sih ya, aku nggak tahu ya standar treatmentnya gimana. Cuman lebih ke mutualisme aja dan ya saling respect sampai kita. And kerjasama untuk sesuatu yang sama menguntungkan. Oke, thank you Lola. You're welcome. Itu Hmm. film di box Hmm. VCR. Hmm. Nah terus kalau flashback dari zaman kamu main dulu sampai sekarang, perkembangannya kayak gimana sih? Gimana? Perkembangannya dari konsol zaman dulu sampai sekarang. Jelas sih dari performa ini ya, loading screen-nya itu beda banget. Terus lebih cepet sekarang. Kemudian yang paling jelas banget itu dari grafis sih. Kalau dulu kan masih sederhana banget ya Ekbit kayak gitu. Walaupun kalau dulu juga masih banyak game-game yang gameplaynya kompleks itu, cuma kalau sekarang lebih variatif banget, apalagi developernya juga udah banyak nama-nama gede yang mengeluarkan game-game populer juga. Jadi perkembangannya dari banyak sisi sih. Dan banyak juga sih kalau dulu kan ya bikin game itu bener-bener passion ya. Kalau sekarang juga banyak sih yang game dibikin hanya untuk dimonetize aja gitu, just for the sake of making a lot of money. But it's okay anyways as long as the game is good. Terus kamu sendiri kan sering hadir di acara, sering ngisi di acara e-sport kayak gini nih ya. Kamu nyimak nggak? Maksudnya perkembangan e-sport di Indonesia itu kayak gimana? Antusiasmenya sih kelihatan banget gitu ya. Cuman memang perlu diakuin sih kalau Indonesia itu pasti agak sedikit lebih telat ketimbang negara lain. Cuman it's not a bad thing anyways. Mungkin emang belum siap. Cuman kalau untuk yang sekarang ini emang maju banget sih. Dan sangat-sangat berterima kasih terhadap orang-orang yang punya andil dalam membesarkan dunia e-sports di Indonesia. Thank you so much. Terus untuk proyeksi e-sport ke depannya kira-kira bakalan seperti apa sih? Kalau ini ya tebakanku sih, yang image orang-orang yang main game dulu kan ya pasti dianggap kayak gak punya masa depan. Bahkan orang-orang yang baca komik atau like anyone that loves pop culture. Cuma kan sekarang kan tidak dipandang sebelah mata gitu, dan people actually can live with playing games, so it's a good thing. Nah, terus dari asosiasinya sendiri buat e-sport gitu memperlakukan atlet atau tim itu seperti apa? Well, Karena udah ada ya, asosiasinya. kalau dibilang harus memperlakukan sih ya, aku nggak tahu ya standar treatmentnya gimana. Cuman lebih ke mutualisme aja dan ya saling respect sampai kita. And kerjasama untuk sesuatu yang sama menguntungkan. Oke, thank you Lola.